Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 3B, subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia. Di sini ada dongeng kisah pohon tomat dan pohon mangga. Ada juga dongeng penyesalan anak petani. Tahukah kalian apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng disampaikan secara turun-temurun yang berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur ya. Untuk dongeng yang pertama, yuk kita dengarkan kisah pohon tomat dan pohon mangga. Alkisah di suatu negeri tumbuhan, tinggallah pohon tomat dan pohon mangga. Mereka bersahabat dekat sejak kecil. Setelah mereka tumbuh, pohon tomat dan pohon mangga tidak bisa bermain bersama-sama lagi. Perbedaan ukuran antara pohon tomat dan pohon mangga membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Pohon tomat tidak bisa menerima keadaannya yang kalah tinggi dan besar dibandingkan pohon mangga. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia ingin tinggi dan besar seperti pohon mangga. Pada suatu hari, pohon tomat menyadari ada buah-buah kecil yang tumbuh di ujung-ujung ranting-rantingnya. Hari berganti hari, pohon tomat akhirnya berbuah dengan lebat. Dengan bangga, pohon tomat memamerkan buahnya kepada pohon mangga. Pohon mangga yang belum memiliki buah satupun merasa sedih dan iri. Akhirnya pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik. Semua buah di pohon tomat dipetik oleh manusia tanpa menyisakan satu buah pun. Pohon tomat merasa bangga dan senang karena dirinya telah memberikan manfaat bagi manusia. Suatu hari, tiba-tiba pohon mangga mendengar berita yang menyedihkan. Pohon tomat, sahabat karibnya, telah mati. Pohon mangga penasaran, lalu bertanya kepada pohon beringin, pohon tua yang bijaksana. Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buah-buahnya, maka pohon tomat akan mati. Usianya tidak lebih dari 5 bulan, kata pohon beringin. Lalu, mengapa aku belum berbuah juga? Tanya pohon mangga. Kamu baru dapat berbuah pada usia 4 atau 5 tahun. Usiamu juga bisa bertahan lama sampai puluhan tahun. Kamu harus bisa menerima dirimu apa adanya. Pohon mangga, tetaplah pohon mangga. Begitu juga dengan pohon tomat, tetaplah pohon tomat. Terang pohon teringin. Pohon mangga akhirnya sadar. Ia tidak lagi iri dengan keadaan pohon-pohon lain yang punya kelebihan dibandingkan dirinya. Setiap pohon punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya. Tamat. Nah, sekarang yuk kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, tokohnya adalah pohon mangga dan pohon tomat. Berikutnya, siapa yang berbuah lebat? Yang berbuah lebat adalah pohon tomat. Berikutnya, bagaimana sikap pohon mangga melihat pohon tomat yang dapat berbuah lebat? Ya, sikap pohon mangga merasa sedih dan iri. Berikutnya, kapan pohon mangga baru berbuah? Pohon mangga baru berbuah pada usia 4 atau 5 tahun. Terakhir ya, apa pesan moral yang dapat diambil dari dongeng di atas? Salah satunya ya, kita
tidak perlu iri dengan kelebihan orang lain, dan kita harus bangga dengan keadaan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, dongeng yang kedua, yang berjudul Penyesalan Anak Petani. Suatu ketika, hiduplah seorang petani. Pak Tani menanam satu bibit pohon apel, kemudian merawat pohon apel dengan penuh kasih sayang. Pohon apel tumbuh dengan subur. Pohon apel juga berbuah dengan lebat. Oleh Pak Tani, hasil panen apel dijual ke pasar. Pak Tani memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu senang bermain di bawah pohon apel yang rimbun. Ia senang memanjat pohon apel dan memakan buahnya. Pohon apel sangat senang. Ia merasa hidupnya memberi banyak manfaat untuk kehidupan Pak Tani. Waktu terus berlalu. Anak Pak Tani kini telah tumbuh besar. Ia ingin mencari pekerjaan di kota. Anak itu meminta izin pada ayahnya. "Ayah, aku ingin pergi ke kota. Aku sudah bosan tinggal di desa. Aku ingin mencari pekerjaan di kota." "Tapi nak, kamu tidak punya keterampilan untuk bekerja di kota. Keterampilanmu hanya berkebun yang ayah ajarkan kepadamu. Lagi pula, ayah tidak punya banyak uang untuk bekalmu ke kota," jawab petani. "Kita masih punya pohon apel kan ya? Kita bisa menebang pohon itu dan menjual kayunya. Uangnya bisa aku gunakan untuk bekal aku ke kota. Aku berjanji akan mencari kerja di kota dan kembali membawa uang yang banyak untuk ayah," sahut anak petani. "Tapi pohon apel itu telah memberi kita banyak manfaat, nak. Ayah tak tega menebangnya. Tapi baiklah, akan ayah ikuti permintaanmu sebagai rasa sayang ayah kepadamu," Pak Tani menjawab dengan perasaan sedih. Akhirnya, Pak Tani mengizinkan anaknya untuk menebang batang serta semua dahan dan ranting pohon apel. Pak Tani kemudian menjual kayunya. Uang hasil penjualan kayu, Pak Tani berikan kepada anaknya. Dari bekal uang yang diberikan ayahnya, anak Pak Tani pergi ke kota. Di sana, ia mencari pekerjaan ke sana kemari. Namun, karena ia hanya memiliki keterampilan berkebun, ia kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Hari demi hari berlalu, uang pemberian ayahnya kian menipis. Anak Pak Tani akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa. Sesampainya di rumah, anak Pak Tani meminta maaf pada ayahnya. Karena ayahnya yang sudah tua dan tidak kuat lagi berkebun, serta pohon apel satu-satunya sudah ditebang, maka dengan penuh penyesalan anak Pak Tani memulai lagi menanam bibit pohon apel dan merawatnya seperti yang ayahnya lakukan dahulu. Ketika ia melihat batang pohon apel yang telah ditebangnya, ia menyesal telah menebang pohon apel tersebut. Anak Pak Tani memeluk akar pohon apel itu dengan sedih. Tamat. Nah, tahukah kalian bahwa salah satu unsur yang ada dalam dongeng yang membuat ceritanya menarik adalah penokohan atau watak tokoh. Tokoh tersebut ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Dalam dongeng, kisah penyesalan anak Pak Tani tadi hanya terdapat dua tokoh utama tanpa adanya tokoh pembantu, yaitu Pak Tani dan anak Pak Tani. Watak tokoh Pak Tani adalah bijaksana, sayang kepada anaknya, sayang kepada tanaman. Sedangkan watak anak Pak Tani adalah keras kepala atau tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Selanjutnya, tahukah kalian apa itu unsur-unsur dongeng? Unsur-unsur dongeng itu ada 5. Unsur yang pertama, tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam suatu cerita. Lalu unsur yang kedua adalah watak. Watak merupakan sifat tokoh dalam suatu dongeng. Berikutnya unsur yang ketiga adalah pesan moral.
Di setiap dongeng ada pesan moralnya, yaitu pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Berikutnya unsur yang keempat adalah latar. Latar itu adalah tempat, waktu atau suasana. Dan unsur yang kelima adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam suatu dongeng. Berikutnya, manfaat tumbuhan. Tahukah kalian apa itu manfaat tumbuhan? Ya, paling tidak ada 3 manfaat tumbuhan ya. Manfaat yang pertama adalah tumbuhan sebagai sumber makanan seperti dari buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan lain sebagainya. Lalu manfaat yang kedua, tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Bahan baku dalam membuat minyak wangi, membuat obat-obatan, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furniture seperti dalam pembuatan jendela, kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Oke, demikian yang bisa disampaikan pada video kita kali ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.